Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Ustadz Raihan, kami menyapa sahabat Mida dulu ya. Siap, Ustaz. Sahabat Mida dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Rizky Haithul Haq, Ketua dari Yayasan Mitra Dai Indonesia, di kanal YouTube kami Mida Channel dalam konten podcast Sahabat Mida. Sudah cukup lama kita vakum, kurang lebih hampir 2 bulan kita nggak podcast lagi, Zat. Tapi alhamdulillah hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala pertemukan kita dalam kanal YouTube ini dalam rangka untuk berbagi, men-share dan mengedukasi dan juga menginspirasi, khususnya dengan narasumber-narasumber yang insya Allah kompeten di bidangnya, insya Allah. Dan saya terus mengajak sahabat Mida dimanapun Anda berada, jangan lupa dukung terus kanal YouTube kami dengan cara like, komen, dan subscribe. Dan jika sahabat Mida mendapati manfaat di kanal YouTube kami, jangan hanya dirasakan oleh sahabat Mida, tapi share seluas-luasnya agar manfaat ini bisa tersebar lebih luas lagi dan bisa menjadi amal jariah buat kita semua. Amin. Tidak usah panjang lebar, alhamdulillah sudah hadir di depan kita seorang narasumber, anak muda, ustadz yang baru saja kembali dari medan dakwah, tapi insya Allah berganti dari medan dakwah satu ke medan dakwah yang lainnya. Benar sekali. Insya Allah, Ustadz pakai Muhammad nggak? Enggak ya. Raihan Arbi. Raihan Fahrul Arbi. Oh iya, Ustadz Raihan Fahrul Arbi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Masya warahmatullahi Allah. wabarakatuh. Saya tadi ya. Alhamdulillah. Masya Allah. Tenang aja, tenang. Ini memang cuma kamera, tapi yang nonton insya Allah ribuan tadi. Masya Allah. Apalagi followers antum kan, Masya Allah nih. Enggak. Ya, alhamdulillah sahabat Mida sudah hadir di depan kita narasumber hari ini. Yang sebelum kita memberikan prolog atau pengantar dari apa yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, kita perkenalan dulu. Katanya itu kan kalau tak kenal maka Tak sayang. nah, ta'aruf, Ustaz. Ta'aruf. Oh, bentar. Oke. Nah, tak kenal maka kita ta'aruf dulu nih. Ya, Ustaz Raihan Fahrul Arbi, nama lengkapnya dan juga tadi nama lengkap sudah ya. Berarti asal, terus juga aktivitas kemarin di mana dan juga singkat-singkat saja sama pendidikan, Ustaz. Nah, mungkin jadi motivasi juga teman-teman yang sedang mencari tempat belajar ya. Masya Allah. Fadhal Ustaz. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, teman-teman Mida, sahabat Mida, perkenalkan nama Anda Raihan Fahrul Arbi. Orang-orang sekitar, teman-teman sekitar, ustadz-ustadz sekitar biasa memanggil Anda dengan sebutan Arbi. Anda berasal dari Gunung Putri atau berbatasan dengan Jati Asih. Jati Asih itu kan Bekasi, Gunung Putri itu Bogor. Jadi rumah Anda ini sebenarnya perbatasan 3. Nah, 3, Cilengsi, Cibubur, Bekasi, Jakarta, Bogor. Masya Allah. Jadi kalau dibilang anak orang Bogor, anak orang Bogor, tapi lebih dekatnya ke Bekasi. Oke. Tapi kalau dibilang anak orang Bogor, iya anak orang Bogor, tapi sebenarnya jauh sekali ke kota Bogor. Oh iya. Ibaratnya itu kayak Bogor pinggiran lah ibaratnya itu. Iya. Bogor pinggiran, Jakarta pinggiran, dan Bekasi pinggiran juga. Iya, Tat. Sama-sama di pinggir semua. Semuanya di pinggir. Bahkan ada suatu menarik, Anda ketika saat SD sekolah, SD Anda di Bekasi, rumah Anda di Bogor. Nah, karena cuma hanya perbatasannya itu jembatan, teman-teman pada bilang, rumah kamu di mana? Rumah saya di Bogor. Ini kan Bekasi. Iya, kan jauh banget. Memang perbatasan. Mereka nggak paham sampai situ. Nah, maka masih SD, masih ya pikirannya seperti ya main-main mulu lah gitu. Iya. Jadi dianggap orang Bogor bukan. Iya. Dianggap orang Bekasi jauh. Masya Allah. Oke. Berarti domisili di daerah mana tadi tempatnya? Gunung Putri, Bogor. Iya. Aktivitas. Aktivitas Anas, alhamdulillah di SD Ana menyelesaikan SD 6 tahun, habis itu Ana masuk ke SMP yaitu pesantren. Ya, oh SMP-nya bisa di pesantren. Pesantren di kalau ada yang pernah tahu nama ini Rahmaniyah, pesantren Rahmaniyah Bogor, itu juga Ana baru tahu ketika Ana kuliah di An-Nuaimi, dosen-dosen di Nuaimi itu rata-rata waktu itu sedang
ngajar di Rahmani tersebut. Kayak Ustadz ada namanya Ustadz Fikri. Habis itu ada yang namanya lagi banyak ada lupa. Rahmania tuh Depok ya kalau nggak salah. Rahmaniah Depok. Cilodong. Oh iya, Cilodong. Kostrad. Oke, iya. Nah, itu SMP. Ketika Anda lulus SMP, Anda melanjutkan pondok lagi, Set. Yang dimana Anda itu pondok pesantren Rafah Bogor. Kalau ada yang tahu nama pemimpinnya itu Kiai Haji Muhammad Nasir Zain MA. Di mana Sat nama sekolahnya tadi Afwan? Rafah Bogor. Oh, Rafah Bogor. Bogor di Ranca Bungur, Ranca Bungur, dekat iya. Liuliang lah. Liuliang ya, arah sana. Itu pesantren yang dimana itu kiblatnya gontor banget, Tat. Oh, gontor banget ya? Gontor banget, Tat. Bahkan pimpinannya mungkin alumni, bukan? Mungkin bukan alumni, Tat, tapi mungkin memang Kiai Haji Muhammad Nasir Zain ini termasuk dalam orang-orang sebagai yang dulu sempat jadi imam 212. Kiai itu badan wakaf. Kalau di pesantren, iya. Benar. Saya kenal. Jadi benar-benar itu pondok pesantren itu benar-benar kiblatnya gontor semua. Iya, memang beliau alumni. Ya, kalau gontor itu kan nggak ada tahfiz ya, Tat ya. Tapi kalau di situ yang membedakan ada tahfiznya. Masya Allah. Jadi pagi itu tahfiz, habis subuh, habis maghribnya itu juga tahfiz. Yang dimana ada target juga di situ. Yang dimana kan kita tahu ya, gontor itu kan banyak sekali pelajaran-pelajarannya. Semester 1 harus ini, semester 2 harus ini, sampai seterusnya. Ini tambah tahfiz lagi, Tat. Nah, itu dia. Itu benar-benar pikiran antum mumet di situ. Tapi alhamdulillah selesai ya. Enggak, Tat. Oh enggak. Anda kan intensif, Tat ya, masuknya ya. Oh iya. Anda intensif 4 tahun, di tahun ketiga Anda keluar, Tat. Oh, bentar lagi tuh padahal. Masuk kelas 5, Tat. Oh iya. Masuk kelas 5 Anda keluar, waktu itu Pindah karena Anda merasa, Tat, Anda berat. Di situ itu benar-benar belum ada perkembangan, Tat. Bahkan nilai Anda itu banyak yang istilahnya apa? Berat. Istilahnya apa, Tat? Kalau merah tuh orang itu kalau di gosip banyak yang gosip ibaratnya kalau nilai itu, Tat. Iya. Makanya Anda memutuskan Anda keluar, nggak melanjutkan lagi di situ. Anda dapat kabar, Anda di orang tua suruh masukin Anda ke Darul Abror. Al-Abror. Pesantren Sains Al-Quran Al-Abror di Depok waktu itu. Cilodong juga itu. Cilodong juga. Yang dimana pemimpinnya ini adalah pemimpin utama Mudir pertama di Mahat Ali An-Nuaimi. Yang sekarang sudah jadi STIT. Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Nuaimi. Ya. Dulu di awal-awal dipimpin oleh beliau. Ya. Makanya Anda ketika Anda masuk di An-Nuaimi ini atas arahan dari beliau, Tat. Oh gitu. Iya. Anda hampir 3 tahun di sana dengan program menyelesaikan hafalan 30 juz. Alhamdulillah selesai ya. Alhamdulillah selesai. Masya Allah. Ya, walaupun mungkin banyak sekali yang lupa ya, Set ya. Tapi itu Anda terus murojaah. Siap. Murojaah supaya bisa mengulang, bisa mengingat kembali itu. Siap. Aktivitas sekarang apa, Set? Ya. Oh tadi kan SMA tuh. Ya kan? Berarti setelah SMA kuliahnya di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Nuaimi itu. Iya, Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Nuaimi. Dan sekarang sedang dalam tahap penyelesaian tugas akhir ya. Iya, benar, Sat. Masya Allah, semoga dimudahkan, Sat ya. Amin. Kalau aktivitas sekarang apa, Sat? Aktivitas Anas semenjak habis pengabdian. Mungkin fokus buat ngejain skripsi kali ya, Sat ya. Oke. Paling sampingannya anak pengen nyari tempat-tempat kayak mengajar mungkin. Tapi ya belum sampai. Intinya aktivitas dakwah terus dipincarkan lah ya. Siap. Nggak berhenti di waktunya samping selesai, tapi sambil tetap ikhtiar dakwah. Masya Allah. Semoga dimudahkan nih penyelesaian, kita doakan ya sahabat Mida. Amin. Semoga Ustadz Raihan Fahrul Arbi dimudahkan nih menyelesaikan tugas S1-nya nih. Amin. Allahumma amin. Tapi sebelum itu, Ustaz, alhamdulillah terima kasih ya tadi sudah memperkenalkan diri. Dan nanti seiring ngobrol santai kita kulik-kulik lagi nanti. Jangan dibuka semua.
Enggak. Ya, kalau dibuka semua nanti habis konten kita nih. Baru berapa menit ya. Oke, baik, sahabat Mida, masih di serial podcast sahabat Mida yang salah satu dari goalsnya adalah menghadirkan inspirasi pada pengalaman dakwah. Jadi kita memang di podcast ini mengundang para narasumber-narasumber yang sudah pernah langsung aktif terjun ke masyarakat, ya, agar kita bisa tahu bagaimana sih, ya kan, problematika atau dinamika ataupun kegiatan yang dilakukan oleh para dai, sekaligus dengan bagaimana perjuangan mereka dan juga bagaimana hal-hal unik yang mungkin hadir di tengah-tengah perjalanan dakwah. Itu nampaknya perlu diabadikan, Zat. Waduh. Jangan hanya di Ustadz aja ya. Biar kita nih yang di luar bisa support. Oh, ternyata di sini tuh butuh support ini. Ya, kita kan nggak ada yang tahu. Siapa tahu ada hati orang baik yang terketuk, ya kan? Ustadz Arbi langsung disiapkan pasangan. Masya Allah. Tapi ala kulli hal kita mau dengar nih bagaimana sharing-sharingnya. Dan Ustadz Arbi ini juga salah satu dai yang kemarin diutus ke daerah mana, Ustadz? Bengkulu Utara, Ustaz. Bengkulu Utara. Nama daerah tepatnya apa, Ustadz? Kecamatan Ulokupai, Ulukupai. SP3, Desa Tanjung Harapan. Masya Allah. Nah, kita akan dengar dari Ustadz. Kita akan tanya-tanya nih sama Ustadz Arbi. Tapi sebelum itu, seperti yang saya syiarkan terus, perjalanan dakwah ini bukan perjalanan yang mudah. Ya, Ustadz ya? Perjalanan dakwah ini perjalanan yang mudah. Ini merupakan perjalanan spiritual yang mungkin tidak banyak dari kita bisa menjalani itu. Kita pun alhamdulillah dari Mitra Dai terus hadir, berkomitmen untuk mensupport perjuangan para dai-dai yang ada di daerah dan juga penyiapan nih. Nah, maka dari itu kami juga mengajak sahabat Mida untuk kita support perjuangan dan penyiapan. Tapi untuk penyiapan kita juga punya skema rekomendasi bagi sahabat Mida yang ingin menjadi sosok pemuda yang punya perhatian dalam dakwah, untuk bisa merasakan program pengabdian masyarakat, terjun langsung ya, mengasah ilmunya. Nah, kami merekomendasikan untuk bisa mendaftar di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah An-Nuaimi ya. Dan juga alhamdulillah semua beberapa perjalanan-perjalanan yang unik dan menarik khususnya di daerah 3T, daerah-daerah pelosok sudah kita abadikan, salah satunya di daerah NTT. Sehingga kita punya buku 16 kado dakwah dari NTT. Nah, ini perjuangan-perjuangan dakwah sahabat-sahabat kita yang sudah mendedikasikan dirinya di NTT dan kita sudah abadikan di dalam buku ini. Sangat menarik dan sangat inspiratif bagi sahabat Mida yang berminat, bisa menghubungi ke kontak YouTube ini yang ada di kolom deskripsi. Nanti jika ada yang berminat kita akan kabari, dan ini juga akan menjadi bagian dari support untuk perjuangan para dai-dai yang ada di pelosok negeri. Itu aja mungkin sedikit promosi. Siap. Semoga ini jadian dari syiar ya, amal baik kita. Nah, Ustadz Arbi. Nah, kita masuk ke Ustadz Arbi nih. Siap. Nah, ini kurang minum ini. Harusnya ada minum nih. Udah mulai agak-agak kering ini. Aman. Aman ya, masih aman ya. Oke. Baik, Ustadz Arbi, coba dong cerita. Bagaimana ceritanya Ustadz Arbi bisa dikirim ke Bengkulu mana tadi? Bengkulu Utara. Bengkulu Utara. Coba ceritain, Ustadz. Gimana ceritanya, Ustadz? Kok bisa Ustadz Arbi orang Gunung Putri tiba-tiba bisa berdakwah ke Gunung Putri? Bisa berdakwah ke Bengkulu Utara ya? Oke, silakan, Ustadz. Oke, Ustadz Rizky. Jadi Ana itu sebenarnya ketika di Nuaimi semester sebelum pelepasan dai, Ana berpikiran bahwasannya ketika Ustadz Agus itu bilang yang di Indramayu, bilang Arbi kamu nanti di Indramayu ya katanya. Sudah ada kode-kode. Sudah kode-kode gitu. Nah, itu dia. Mungkin Ana santai, Tat. Ana bilang ke orang tua nanti pengabdian paling di Jawa. Nah, ketika H-min seminggu pengabdian dibilang, ketika Anda lihat nama anak tertulis di Yayasan Baitul Halim, yang dimana itu belum ketahuan tuh letaknya di mananya. Nah, ketika itu ngumpul tuh musyawarah pembagian tempat, Anda lihat Bengkulu itu ada 3 orang, Tat.
Oh. Kalau nggak salah waktu itu, Ana, Agung Hartono, sama Abid Azami. Nah, dikira Ana di Bengkulu kota. Rupanya ketika Ustadz Hasan membacakan letak detailnya alamat tersebut Bengkulu Utara, di situ Ana langsung membuka Google, membuka map, melihat tempat itu. Iya tuh. Mana sih yang namanya Kecamatan Ulok Kupa itu yang mana? Itu Ana penasaran, Ana lihat, waduh, tempatnya ini kok banyak sawit semua ini kan. Pelosok ya, termasuk kategori pelosok ya. Asli. Dari antum kesananya pakai apa tuh waktu itu? Waktu itu naik pesawat tuh. Pesawat. Dari bandara ke lokasi berapa tuh? Dari Jakarta ke Bengkulu itu 1 jam lebih lah kan, kurang lebih. Dari Bengkulunya ke Ulok Kupainya? Nah, Ana nyampe itu zuhur kan, 12:30. Nah, di Bengkulu. Di Bandara Bengkulu. Ya, Fatmawati Bengkulu. Habis itu dijemput sama langsung kepala sekolah MI-nya kan. Nah, waktu itu dijemputlah kami. Masukin barang-barang ke bagasi mobil, dan ustadznya ini bilang katanya perjalanan kita sangat panjang katanya. Waduh, di situ Ana sama teman Ana ini udah, waduh, ini ya, jauh sekali kayak perjalanan ini katanya. Perkiraan kurang lebih 6 jam, 5 jam sampai 6 jam untuk ke lokasi. Nah, itu sepanjang jalan kami disuguhi pemandangan pantai, Tat. Jadi kami tuh lewat pinggir pantai, lewat kota Bengkulu, dan ternyata Ustadz itu bilang bahwasanya Bengkulu ini jauh banget dari kata besar. Bengkulu ini kota yang kecil lah ibaratnya, Tat. Kalau dibandingin sama Bekasi, Bogor, Tangerang, itu lebih besar kota-kota tersebut daripada kota Bengkulu. Oh, Bengkulu nggak terlalu besar. Terlalu besar, Tat. Terus juga yang Ana heran di Bengkulu ini mungkin juga jauh dari kata macet mungkin ya. Mungkin kalau dibandingin sama Bekasi, Jakarta, Bengkulu lebih enak lah Tat, untuk mengendarai motor atau mengendarai mobil tuh nggak ada macet ibaratnya. Kalau ada macet pun sedikit. Iya, artinya Ustadz waktu itu memang di luar prediksi ya. Di luar prediksi, Tat. Di luar prediksi bisa ke Bengkulu Utara. Dulu kepikirannya Indramayu. Ternyata qadarullah malah ke Bengkulu Utara. Tapi gimana perasaan Ustadz mendapati info yang tidak dipikirkan di awal itu, Ustadz? Saat pengumuman tersebut, pikiran Ana yang pertama adalah membuka maps, melihat lokasinya di mana. Nah itu nggak ada masalah sih, Tat, sebenarnya. Ana terima aja di mana aja sebenarnya. Artinya mental sudah siap ya. Mental udah siap. Dimanapun. Nah ini yang hebatnya nih, memiliki anak muda yang memiliki karakter siap ditempatkan di mana saja. Karena kan mohon maaf di zaman sekarang nih biasanya suka pilih-pilih gitu ya. Tapi alhamdulillah nih terbukti bahwasanya Ustadz Raihan Arbi salah satu mahasiswa di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Anwa ini punya karakter yang Masya Allah tuh, nggak semua anak muda punya tuh, Masya Allah. Terus cerita. Nah, Ana di mobil itu, Tat, sama teman Ana sangat istilahnya jenuh ya, Tat ya. Perjalanan sangat panjang. Berapa jam tadi belum disebut? 6 jam. Oh, 6 jam dari bandara. Dari bandara ke Kecamatan Ulok Kupai Bengkulu Utara itu 6 jam. 6 jam. Yang itu belum sampai lokasi. Udah sampai lokasi. Oh, sampai lokasi 6 jam. Oke. Itu pemandangannya seperti yang Anda bilang tadi, itu pantai semua, Tat. Pantai, seberangnya sawit. Jadi Anda ibaratnya jalan di jalan kecil, mobil jalan kecil, pemandangannya pantai, sawit, tapi satu sisi itu pemandangan yang indah, Tat. Masya Allah. Nah, awal pengabdian yang indah lah menurut Anda, Tat, melihat menelusuri perjalanan yang Anda belum pernah lihat sebelumnya. Masya Allah. Sinyal aman ya? Sinyal juga nggak aman. Sinyal yang nggak aman ya? Nah, Ane pikiran, nanti di Bengkulu Utara ini sinyalnya kayaknya nggak ada ini ya. Rupanya bener, Tat. Ketika Anda nyampenya itu habis Isya jam 9, Tat. Dari jam 12? Dari jam 12. Hampir 8 jam ya? Rupanya jauh dari prediksi yang 6 jam. Karena waktu itu ada suatu jalan
yang dimana sedang perbaikan. Oh, ada Jadi faktor. ya, jadi kami menunggu kurang lebih 2 jam di jalan yang menyebabkan nggak bisa untuk beranjak kembali untuk ke lokasi. Siap. Kami nyampe di tempat lokasi pengabdian, awalnya kaget, Tet. Nah, kenapa tuh Kaget. kaget itu? Diarahkan ke kamarnya, ini kamar antum, Ustaz, katanya di sini, yang dimana masih banyak sekali barang-barang di dalamnya. Nah, di situ anak bersihin sama teman anak, rupanya dikasih kayak semacam lemari kecil sama kasur dipan gitu kan, kayak dipan lah ibaratnya. Itu kantor atau gubuk atau apa, Sat? Awalnya itu itu memang gudang, Tat. Udah. Tapi memang karena tempat pengabdian yang sebelumnya itu udah beralih fungsi, jadi diarahkan ke situ. Ya. Ya intinya masih ruangan yang kokoh lah ya. Cuman apa tata letaknya aja masih perlu dirapihin lagi. Oke. Di situ kami 2 orang, sebelumnya ada orang 1 di situ, Tat. Oke. Yang tidur juga di situ. Nah, itu masih di lingkungan masyarakat atau lingkungan sekolah? Lingkungan sekolah. Oh, lingkungan sekolah. Jadi kayak ruangan ya. Ya seadanya lah ya, memang belum dirapihkan. Lalu asatid dai-nya dikondisikan di situ. Di situ. Oke. Berarti secara perjalanan cukup berkesan lah, Sat ya. Berkesan sekali. Perjalanannya, pemandangannya luar biasa. Memang paling dari sisi sinyal ya, sama tempat perlu adaptasi lah ya. Adaptasi gitu. Oke. Baik, Sat. Anda pengen tahu, Sat, ketika antum di sana itu aktivitas apa yang antum jalani, Sat? Jadi Ana di sana ini mempunyai tupoksi yang dimana banyak, Sat ya. Yang dimana Ana disuruh ngajar ekonomi kelas 10 dan kelas 11 MA. Habis itu Ana disuruh ngajar fikih kelas 6 sama kelas 4 MI. Dan Ana disuruh ngajar akidah di MTS. Artinya mengajar lah ya. Mengajar di beberapa jenjang. Selain mengajar ada aktivitas apa lagi, Sat? Yaitu mengawasi santri, Tat. Oke. Jadi ketika Ana datang, 2 minggu setelahnya itu ada kedatangan santri di pondok tersebut. Yang dimana juga pondok ini angkatan pertama. Jadi Ana ngabdi di situ, tahun itu ada pondok. Artinya ada yang boarding ya, ada yang diasramakan. Tadinya nggak ada yang di asrama. Sebelumnya nggak ada. Oke. Artinya membina saja. Membina anak-anak di sana, dan masya Allah. Membina tuh bukan perbuatan yang mudah saja. Benar. Apalagi menghadapi karakter anak. Tapi jenjang yang dibina itu dari santrinya di SMP SMA. Ada kelas SD. SD udah di boarding? Ada. Paling kecil kelas 6. Kelas 6 SD. 6 SD. Itu ada yang mondok sekitar. Kalau kelas 1 SD ada? Nggak ada. Paling muda kelas 6 SD. Kelas 6 SD. Oke. Siap. Itu kurang lebih ada berapa anak-anak di sana? 8 orang yang kelas SD-nya. Oke. SMP-nya itu sekitar ada 16 orang. Masya Allah. Dan yang MA-nya waktu itu ada 3 orang doang. 3 orang doang. Oke. Untuk aktivitas itu kan tadi yang berkaitan dengan dakwah ya, mengajar, membina. Kalau yang berkaitan dengan kemasyarakatannya, aktivitas dakwah itu apa aja di sana? Lumayan sih, Tat ya. Nah, apa tuh? Kayak setiap Jumat, Sabtu, Minggu, kebiasaan di masyarakat sana itu ada namanya yasinan. Oke. Yasinan antar RT. Yang dimana misalnya malam Sabtu di RT ini, malam berikutnya di RT ini, dan malam berikutnya di RT ini. Yang dimana setiap malam itu kami sama teman Ana itu pasti datang untuk mengisi kultum, atau enggak kalau disuruh tahlilan atau nggak disuruh doa itu rutinan lah setiap pekan, dan agenda pekan untuk masyarakat. Masya Allah. Habis itu kadang setiap minggu atau nggak Sabtu ada namanya bersih-bersih ya, bersih-bersih gitu antara masyarakat. Jadi mengajak kami juga yang pengabdian untuk ikut berkontribusi. Ibaratnya berbaur dengan masyarakat ya. Tapi dari itu juga Ana mendapatkan banyak sekali sisi-sisi positif yang luar biasa. Masya Allah. Apa tuh? Ana tahu bagaimana cara untuk
bermasyarakat yang baik itu kayak mana sih sebenarnya. Kan diajarin, oh nanti kamu kayak gini loh di masyarakat itu ada tata caranya. Jadi nggak sembarangan di masyarakat itu ketika ada organisasi atau agenda itu langsung terjun tuh nggak bisa. Jadi memang ada Asesmen dulu, menganalisa dulu ya. menganalisa dulu. Ya. Artinya dengan terjunnya kita di masyarakat, menghadirkan kita punya peka. Ya kan, misal kayak masyarakat maunya apa, Benar, ya benar. kan, kulturnya gimana, ya kan, bagaimana bersikap. Kan? Karena kan kita anak muda ya, nyikapi orang tua kurang sopan. Jadi kan dari situ kita jadi berlatih itu bagaimana menyikapi komunikasi sama anak-anak, komunikasi sama orang tua. Dan itu antum dapatkan ya. Dapatkan. Masya Allah, berkah itu berarti. Silakan. Yang paling Ana belajar Tat, dari ketika bermasyarakat di Bengkulu Utara itu adalah Ana datang dituntut untuk semua bisa Tat. Yang dimana Ana sebelumnya itu belum pernah yang namanya kayak ngisi tahlilan, ngisi kultum atau enggak di depan. Murni hanya ilmu-ilmu syar'i aja ya. Tapi kebiasaan-kebiasaan di masyarakat belum pernah. Belum pernah. Ibaratnya itu anak kayak pernah ikut mungkin, tapi kalau sampai ke tahap memimpin belum pernah. Belum pernah. Iya. Nah, di saat itulah Ana benar-benar langsung terjun ke masyarakat langsung untuk menyampaikan apa sih? Apa hal-hal yang berkaitan dengan agama, ilmu itu kita sampaikan kepada mereka. Masya Allah. Khususnya ya tentang ibadah-ibadah yang kayak keutamaan dalam Islam ya, kayak sholat, Masya Allah, zikir, doa, itu mereka tuh mungkin menganggap kita ini lebih tinggi ya ilmu lebih itu, lebih paham gitu. Sedangkan Ana tuh kayak orang nggak enakan tuh. Ana merasa ilmu Ana tuh masih kurang. Ana disuruh untuk berdiri di depan mereka semua, menyampaikan ilmu yang Ana punya. Masya Allah, itu namanya mengajar sambil belajar atau belajar sambil mengajar. Yang penting kita jangan pernah merasa penuh, ya kan? Tapi pengalaman itu antum dapatin sekali lagi. Dapat. Masya Allah, hebat itu berarti. Nah, apa kesan yang antum lihat dari masyarakat ketika kehadiran para dai-dai ini di daerah Bengkulu Utara itu? Antusias sih, Tat. Oke, gimana tuh antusiasnya tuh? Antusiasnya adalah ketika kami ini selalu membuat program-program ibadah di masjid, mereka selalu ikut andil. Masya Allah. Misalnya ada anak-anak ngaji, kami mengajarkan anak-anak mereka ini mengaji. Iqra, pasti mereka ini kalau nggak memberikan apa, pasti memberikan sesuatu. Kayak misalnya makanan, support lah ya, support. Baik itu konsumsi. Oke. Itu habis itu misalnya kalian butuh apa misalnya, pasti masyarakat itu tanggap gitu. Oh, nanti anak-anak ada agenda ini nih misalnya, disediain fasilitas ini misalnya. Saking antusiasnya masyarakat. Artinya dengan kedatangan dai itu mereka sangat tercerahkan. Bener. Kalau proses mengaji juga ramai tuh Ustaz di masyarakat. Wah, aneh yang salut Tat, di masyarakat sana adalah walaupun orang yang mungkin udah terbilang tua, tapi semangat mereka untuk ke masjid, semangat mereka untuk mengaji, semangat mereka untuk mengikuti kegiatan-kegiatan kayak tahlilan, yasinan itu kuat sekali Tat. Masya Allah, ya. Sudah melekat ya. Iya. Beda sekali sama orang-orang kayak di kota, di tempat aneh mungkin yang di Bekasi, yang dimana antara tetangga saja mungkin ada yang kenal, ada yang tidak. Kalau di sana luar biasa. Benar-benar kekeluargaannya, kekompakannya dalam mensukseskan program-program yang di masjid maupun yang dicanangkan dai itu mereka sangat support ya. Ya. Dan juga keaktifan mereka dalam proses mengaji juga semangat ya. Semangat. Insya Allah. Bahkan ada suatu forum ketika lagi yasinan, kan abis itu kan biasanya tuh mereka itu berbincang-bincang ya. Ngobrol-ngobrol, ramah tamah. Di ngobrol tersebut mereka ini saling melihat antar RT-nya misalnya. Antar RT atau RW-nya ada masyarakat kita nih yang butuh ini, didiskusikan di situ. Oh, si ini misalnya kemarin butuh dana, misalnya kemarin si ini butuh rumahnya lagi direnovasi misalnya. Itu mereka saling berbagi informasi. Dan kalau bisa dibantu. Bahkan yang
salutnya Tat, ketika di situ nggak ada permintaan untuk minta bantuan patungan, mereka akan bilang langsung inisiatif. Ini saya mau bantu nih 100 misalnya. Saya mau bantu bukan ini. pinjem 100 ya? Bukan. Saya mau bantu 100. Oke. Kan di RT-nya itu ada bagian keuangannya. Oke. Itu langsung mereka Masya Allah. rapikan uang-uang tersebut disimpan untuk disalurkan ke orang yang membutuhkan tersebut. Baik Ustaz Arbi, berarti kesan masyarakat bisa disimpulkan sangat antusias dan baik ya. Benar, dengan adanya dai ini. Ini menandakan posisi dai itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat, apalagi masyarakat pelosok. Dan buku ini pun merupakan rangkuman kami dari segala macam problem dan juga kisah-kisah yang menarik di pelosok, Ustaz. Nah, semoga nanti di jilid 2-nya Ustaz Arbi, kalau berkenan kita masukkan ke dalam buku ini, Ustaz ya. Boleh. Masya Allah. Baik, Ustaz. Selanjutnya, ada nggak, Ustaz, hal-hal menarik yang unik selama antum berkhidmah di Bengkulu Utara? Unik dan teringat sama antum sampai sekarang, Ustaz? Mungkin ketika Anda yang mengajar ngaji anak tersebut mungkin ya. Siap. Banyak sekali yang Anda masih heran mungkin ketika di daerah sana anak-anak yang berusia bahkan 17-18 tahun. Bukan anak-anak lagi, tuh mah udah remaja. Oh enggak. Maksudnya seusia segitu masih banyak yang belum paham tentang tata cara sholat. Oh. Nah, Ana di sana banyak sekali mengingatkan mereka, mengajarkan mereka tata cara sholat itu kayak mana yang baik dan benar itu mereka masih belum. Yang basic sekali, Ustaz ya. Basic sekali. Sholat itu mereka masih belum tahu yang benar seperti apa. Benar. La haula wala quwwata. Jadi bahkan pemikiran mereka mungkin sekolah itu hanya sebatas sekolah, habis itu pulangnya pulang. Mungkin pelajaran-pelajaran di sekolah belum terpraktekkan. Nah, Ana di sini, Ana di sana, ketika ada waktu-waktu kosong di sekolah, Ana selalu mengingatkan, nanti kalau di masjid ini tata caranya harus wudhu dulu. Ana ingatkan ke mereka. Kalau banyak sekali dari mereka ini mungkin datang masjid langsung sholat. Benar. Wah. Yang orang tuanya saja mungkin kalau masalah ibadah mungkin kurang paham juga mungkin ya. Jadi belum bisa membimbing. Makanya adanya MI, MTS, MA di sana itu mungkin orang tuanya ingin anaknya itu bisa. Tapi faktanya masih banyak tenaga guru pengajar yang mungkin kurang untuk membimbing anak-anaknya sebanyak itu. Iya. Berarti jumlah dai-nya perlu ditambah di situ, saat bisa jadi. Melihat animo masyarakat yang begitu, bukan animo sih, tapi jumlah masyarakat yang begitu besar, gitu ya. Dengan ditampung hanya beberapa dai, jadi kurang, saat ya. Agar bisa menyeluruh, memang ini perlu sekali penyiapan dai yang lebih berkelanjutan dan jumlahnya ditambah gitu, Ustaz ya. Tambah, benar. Iya. Kalau murid antum sendiri ada berapa, Ustaz? Total yang antum bina itu di sekolah itu? Di total keseluruhan Ana itu mungkin ada lebih dari 100 orang ya. Oh, Masya yang Allah. Ana ajarin mungkin dari setiap kelas-kelasnya. Lebih dari 100 ya. Iya, benar. Tapi yang Ana mirisnya di sana itu mungkin sedih kan? Udah SMP, SMA, rukun-rukun itu masih banyak yang belum bisa dikuasai. Kurang paham gitu. Iya. Masya Allah. Nah, ini jadi PR juga ya, bukan hanya untuk Ustadz mereka, tapi untuk kita semua nih. Benar. Selaku orang tua, selaku pengajar, dan selaku orang-orang yang sudah dewasa, bagaimana memperhatikan generasi-generasi setelah kita nih. Jangan sampai mereka jauh dari Tuhannya tuh. Atau mungkin mereka dekat tapi tidak tahu tata cara yang benar gitu ya, sesuai dengan tuntunan dan Masya Allah. Ada hal menarik lain, Sat, yang bisa di-share di sini? Hal yang menarik mungkin walaupun mereka seperti itu ya, banyak sekali kekurangan dalam pendidikan. Tapi orang tua mereka itu semangat. Orang tua yang nggak mungkin kurang paham gitu pendidikannya, tapi dia pengen anaknya itu bisa. Semangat untuk motivasi anaknya tinggi ya untuk bisa ya. Di sekitar situ banyak sekolah-sekolah negeri.
Iya. Tapi anaknya malah milih sekolah yang Islam. Islam yang berbasis kayak MI, MTS, Itu anaknya yang mau atau orang tuanya? orang tuanya yang mau, anaknya juga pengen bisa Pengen sebenarnya. bisa. Tapi mungkin terkendala memang tenaga pengajar yang kurang. Keterbatasan ya, pihak sekolah. Ya, mungkin kayak banyak sekali Tat, pelajaran-pelajaran Islam yang mungkin gurunya itu nggak bisa mengajar. Karena mungkin memang gurunya nggak mampu atau kurang memahami Iya. pelajaran tersebut lah. Jadi macam-macam pelajarannya. Macam-macam. Iya. Sehingga memang tenaga pendidiknya untuk bisa mengakomodir berbagai macam pelajaran harus ditambah tuh ya. Oke. Nah, ketika anak di sana, Tat, jadinya mereka itu pelajaran-pelajaran Islam ini terbebankan ke kami yang pengabdian. Jadi kami ini banyak sekali megang kelas dan megang banyak pelajaran tentunya yang di berbagai Berkaitan dengan- kalangan MI, Oh. MTS, MA ini. Yang berbagai kaitan dengan agama ya. Ya nggak apa-apa saat itu biar makin mantap kan. Benar sih, Tat. Ya tapi ala kulihal memang secara SDM masih perlu ditingkatkan. Masih perlu ditingkatin. Ya, tapi ya alhamdulillah semangat orang tua dan anaknya pun tinggi ya Ustaz ya. Tinggi. Tinggal bagaimana kita mewadahi dan ya memang itu bagian dari gambaran perjuangan dai-dai yang ada di lapangan Ustaz ya. Ya. Gitu. Sebelum terakhir Ustaz. Siap. Masya Allah. Tadi kan unik ya. Ya. Kesan antum di sana Ustaz. Kesan anak Khususnya 1 tahun nih beliau mendapatkan amanah 1 tahun di sana. Dan itu tempat yang cukup pelosok, benar. cukup ya terdalam lah ya, sehingga tidak seperti yang kita rasakan indah gitu ya. Tidak mungkin secara apa namanya, secara view atau secara apa namanya tuh pemandangan ya indah. Tapi kalau secara lokasi mungkin itu tidak mudah. Benar. Tapi apa yang menjadi kesan bagi Ustaz di sana? Kesannya yang pertama adalah ketika anak di sana sama setahun, hal-hal yang seperti mati lampu, listrik tidak ada, mungkin listrik ada, tapi waktunya terbatas. Tat. Mungkin dari siang atau enggak sampai sore itu ada waktu jam-jamnya. Nah, habis itu yang berkesan adalah ketika anak mengajar hal-hal seperti itu ingin terulang lagi tadi ibaratnya. Yang bikin anak betah di sana itu bukan karena lokasinya, bukan karena tempatnya, mungkin karena anak ini sama mereka ini udah dekat banget sama mereka tuh. Jadi ibarat mereka ini yang anak pondok menganggap anaknya sebagai abang mereka gitu. Jadi ketika ada masalah di sekolah, di kelas, ketika dia pulang, dia langsung Pak Arbi, jadi tadi ada di sekolah belajar ini gitu misalnya. Masya Allah. Oh bagus ya bilang kan. Tapi tadi ada teman yang kayak gini, itu nggak baik kan ya bilang kayak gitu. Jadi ibarat mereka itu setelah tuh ada permasalahan, mungkin jauh dari orang tua juga. Ana sebagai posisinya itu muslim, kayak ibarat jadi abang, jadi orang tua, jadi ustadz. itu suatu yang luar biasa sih menurut Masya Ana. Allah, Masya Allah, Bahkan Masya ketika Ana disuruh untuk membimbing mereka belajar malam, belajar. Nah, antusias mereka tuh lumayan tuh. Masya Allah. Tinggi lah ibaratnya. Iya. Tapi walaupun memang sifatnya manusia, ada yang semangat, ada yang malas, itu hal yang biasa ya mungkin Tat ya. Betul. Nah, tapi yang Anda rasakan selama setahun adalah ketika internet yang terbatas, jalan yang terbatas, bensin yang mahal, bahkan sampai 20.000 per liter. 20.000 per liter, 2 kali lipat harga di Benar, Jakarta ya? Itu sekalinya truk bensin datang ke Pertamini, antriannya panjang banget. Tat. Dari sore sampai malam tuh bisa buat hanya ngisi bensin. Artinya serba keterbatasan. Sama keterbatasan. Tapi antum merasa berkesan karena sudah begitu dekatnya dengan anak-anak di sana, sehingga dalam satu waktu, satu tempat antum merasa menjadi seorang abang, menjadi seorang ustadz, menjadi seorang tua. Waduh. Kita doakan semoga jodoh antum segera. Amin. Amin. Allahumma amin. Masih lama kayaknya. Itu goib Zat. Oh, siapa tahu penonton Mida ada yang berminat mengangkat Ustadz jadi mantu. Baik Ustadz Arbi, jazakallahu khairan, dan mungkin kita mau dengar terakhir nih Ustadz ya. Tadi kan sebelum terakhir nih, sekian terakhir quotes dari Ustadz dalam proses berjalannya dakwah ini.
apa quotes yang menjadi pegangan Ustadz dan bisa di-share oleh sahabat Mida. Ya. Silakan, Ustadz. Jadi kata-kata dari Ana sederhana sebenarnya. Dimanapun kita berada, tebarkanlah bibit kebaikan. Jadi jangan karena itu kita terkenal karena keburukan kita, tapi mereka mengenal kita karena kebaikan yang kita lakukan. Mungkin karena kebiasaan kebaikan yang kita lakukan setiap hari seperti mengajar, menjadi imam, menjadi pembimbing bagi mereka. Ketika kita nggak ada, mereka akan kecarian. Nah, itu hal yang sangat positif. Jadi jangan bibit keburukan yang kita tanam di situ. Jadi ketika kita udah pergi, mereka senang. Wah, senang nggak ada orang ini misalnya. Tapi jangan sampai seperti itu. Tapi dimanapun kita berada dengan kondisi keterbatasan yang kita punya, selalu sebarkan kebaikan dan ilmu yang kita punya, walaupun hanya kecil biji zarah. Masya Allah. Itu kalau bahasa pepatahnya, al mu'minus sholih yatruku atharan thayyiban fi ayyi makanin yangzil. Barakallahu fiik Ustaz Raihan Arbi atas waktunya dan kesempatannya dan share-share-nya. Masya Allah, 1 tahun perjalanan dakwah yang sangat berkesan. Luar biasa. Semoga Allah terus mudahkan proses berjalannya dakwah antum. Amin, amin. Sehingga proses jalan dakwah ini bisa terus berkelanjutan dan antum pun makin mendapatkan keberkahan dalam setiap perjuangan dakwah yang sudah antum kontribusikan. Dan juga sekali lagi terima kasih atas waktu dan ilmunya. Siap. Ya, semoga nanti ada kesempatan lain kita ketemu sama Ustadz untuk episode Berbincang kembali part 2 gitu kan. Ustadz sudah berkeluarga. Aduh. Ya kan, Benar, sudah menjadi kepala bidang atau kepala lembaga. Amin, amin, amin. Amin. Allahumma amin. Baik, sekian obrolan kita dengan Ustadz Raihan Arbi yang sangat menarik dan sangat Masya Allah ya. Saya pun merasa Ustadz Arbi sangat meresapi perjalanan dakwahnya gitu ya. Luar biasa, benar-benar. Semoga Allah catat sebagai pemberat amalan kebaikan kita. Amin. Dan buat seluruh sahabat Mida, jangan lupa dukung terus kanal YouTube kami dengan cara gimana, Zat? Like, subscribe, dan share. Masya Allah. Like, komen, Dan share. subscribe, dan juga jangan lupa di-share seluas-luasnya agar manfaat ini bisa menyebar lebih luas lagi. Dan jangan lupa kita punya buku 16 kado dakwah dari NTT. Ingin membaca kisah-kisah inspiratif sambil mensupport perjuangan dakwah para pejuang NTT di pelosok sana, silahkan pesan buku ini di kolom deskripsi di bawah. Kami tunggu dan jangan lupa dukung terus aktivitas-aktivitas dakwah kami lainnya. Semoga menjadi catatan amalan kebaikan buat kita semua. Adanallahu wa iyyakum ajmain, wabillahil hidayatu wat taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.